9 strategi dikerahkan untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia ini. Semakin umat Islam diterang, semakin umat Islam dipressure, semakin umat Islam ditekan, sunatullahnya apa? Semakin solid, semakin kuat. Kader-kader idealis mereka, PDIP, ternyata sudah mensosialisasikan jadi Pancasila mau diganti dengan Trisila Ekasila ala komunis. Ketuhanan yang Maha Esa akan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid menjadi syirik. Nah, coba. Ini salam Pancasila. Diperagakan oleh Ibu Megawati. Di belakangnya ada Jenderal Sumitro, ada Presiden Jokowi, ada Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada Profesor Mahfud MD. Ini salam Pancasila seperti ini. Nah, itu sama dengan Mao Zedong, Bapak Komunis Cina. DN Aidit, ketuanya, tokohnya PKI di Indonesia, Ketua Komisi Sentral PKI. Berarti ini salam. Jadi Cina tahun 86 itu sudah mengadakan kongres Partai Komunis Cina tahun 86, menyebutkan ada 3 hambatan untuk masuk ke Indonesia ini. Komisi Sentral PKI yang baru, targetnya 2019 harus menguasai DPR RI. Berhasil enggak? Berhasil. Jadi ternyata Trisila dan Ekasila di rancangan Undang-Undang HIP itu ada di dalam visi misi PDIP. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, kita sekarang ini fase keempat, Mulkan Jabriyah, di mana fase yang sekarang kita hidup ini fase yang terberat bagi umat Rasulullah SAW. Tantangannya besar, fitnahnya juga besar. Kita akan menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi tantangannya berat. Kita ini umat Islam sekarang ini, ya kan? Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu, kata Rasulullah, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan, qas'atiha itu kan mangkok kecil. Di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? La. Tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'it tsail. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, kalau umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan, waliyan taji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah.
Wa la yakdhifanallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah campakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah muncul di tengah-tengah umat Islam, ya kan? Maka saat itulah kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Jadi posisi umat Islam sekarang ini diperebutkan, diserbu dari segala macam arah. Jadi seperti makanan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kristiani radikal dari Ordo Jesuit menyerang umat Islam. Sekarang kader-kader komunis juga menyerang umat Islam. Kalangan Syiah Rafidhah juga menyerang umat Islam. Kalangan sekuler, liberal juga menyerang umat Islam. Begitu juga aliran-aliran sesat sudah semakin hari semakin banyak. Begitu juga yang lebih keras lagi permusuhannya dari kalangan Zionis Yahudi. Jadi umat Islam ini diserbu dari segala macam arah. Nah, tantangannya itu seperti ini yang kita hadapi bersama. Mungkin orang-orang kafir itu nganggep ini bakal hancur ini umat Islam ini. Mereka tidak paham. Semakin umat Islam diterang, semakin umat Islam dipressure, semakin umat Islam ditekan, sunatullahnya apa? Semakin solid, semakin kuat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan 9 strategi dikerahkan untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia ini. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan, nggak perlu saya ulangi lagi. Ini rinciannya seperti ini. Terutama Zionis Yahudi. Dia ciptakan one world government, satu pemerintahan dunia, untuk merusak sistem politik Indonesia dengan demokrasi liberal. Untuk merusak sistem politik di Indonesia. Padahal Indonesia dulu awal-awalnya menggunakan sistem syuro, sistem Islam, syuro. Jadi musyawarah untuk mencapai mufakat, itu sistem Islam. Itu digunakan pasca merdeka. Tapi sekarang kita dipaksa untuk mengikuti aturan kafir. Sistem politik kafir. Yaitu demokrasi liberal. Jargonnya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ya kan? Nah, kenyataannya dari uang, oleh uang, untuk uang. Sehingga akhirnya jadi koruptor. Jadi korupsi itu jadi budaya akhirnya. Untuk merusak dari sistem. Ini Yahudi yang menciptakan one world government. Kemudian Yahudi menciptakan lagi one world religion, satu agama dunia. Pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Ngerusak kan? Iya kan? Ngerusak Islam. Tapi alhamdulillah umat Islam tetap istiqomah. Kemudian Yahudi menciptakan lagi one world ideologi. One world ideologi, satu ideologi dunia, sekuler.
Jadi agama dipisah dari kehidupan. Yang sekarang lagi semarak di Indonesia. Sampai akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Jadi insya Allah 15 tahun ke depan orang tua seluruh Indonesia, keluarga Muslim seluruh Indonesia, insya Allah akan menyekolahkan putra-putrinya ke pesantren. Karena apa? Roadmap pendidikan nasional 2020-2035, berarti 2020 kan kemarin ya, sekarang kan 2021. Sampai 2035, pendidikan umum sudah tidak ada lagi agama. Makanya pesantren harus siap itu. Harus siap. Jadi ke depan bahkan rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang, itu orang Indonesia, Dr. Sujatmoko. Di depan akademisi dunia, dia pidato. Sistem pendidikan yang the best, yang terbaik adalah pesantren. Itu dipidatokan di depan akademisi dunia oleh Dr. Sujatmoko. Padahal Dr. Sujatmoko itu mulai dari SD sampai doktor tidak pernah ke pesantren. Begitu beliau melihat sistem pendidikan pesantren, langsung beliau memberikan pujian. Jadi pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan pesantren. Ya, pendidikan pesantren itu kan mesti kan yang jadi basis untuk pembinaan itu kan masjid. Ya, masjid. Jadi santri itu didekatkan dengan masjid. Antum di sini didekatkan dengan masjid. Sampai dijebol ini, ya kan, supaya kerasan, ya kan. Ya kan? Dulu kan itu cuili, ya kan. Sekarang pas dijebol gitu kelihatan lebar. Ya. Masjid. Ya. Bahkan Rasulullah SAW membangun umat pada saat periode Madinah pasca hijrah. Rasulullah membangun umat di mana? Masjid. Bahkan Rasulullah membangun kekuatan umat di masjid. Kekuatan militer juga di masjid. Rasulullah tidak pernah waktu jadi kepala negara bikin kantor pemerintahan, tidak pernah. Semuanya di masjid. Itu pada masa Rasulullah. Bahkan Rasulullah khutbah-khutbahnya juga tidak lepas daripada pesan-pesan politik, juga di atas mimbar masjid. Jadi makanya ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi Yahudi ini ingin memisahkan agama dengan ideologi sekuler ini, ingin memisahkan agama dari kehidupan. Makanya begitu Islam muncul, paham sekuler wajib mati. Ya kan? Ya kan? Jadi seperti itulah. Jadi kalau ada Islam, nah kalau ada Islam, sekuler itu harus lenyap. Harus lenyap. Karena sekuler itu ideologi anti agama.
anti agama. Makanya Islam wajib melenyapkan ideologi sekuler. Kemudian Yahudi menciptakan one world economy, satu ekonomi dunia, kapitalisme. Sistem riba, bunga berbunga, ya kan? Sementara Islam mengajarkan sistem syariah, ya kan? Kalau orang kafir mengatakan menyebarkan sistem ribawi, Islam menyebarkan sistem syariah. Sampai sekarang banknya orang kafir juga ikut-ikutan jadi syariah, iya kan? BCA kan milik orang kafir ya, iya kan? Ikut-ikutan BCA syariah, iya kan? Ada kan, iya kan? Jadi ikut-ikutan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Targetnya kapan? 2025. Kurang berapa tahun? 4 tahun. Kurang 4 tahun. 4 tahun lagi ada yang lulus ya. Antum sudah lulus ya, 4 tahun lagi. Ya, nah itu. Jadi target mereka 2025 untuk mencengkeram umat Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan tokoh gerakan Zionis Yahudi Profesor Adam Bishop untuk mewujudkan one world government, satu pemerintahan dunia, hapuskan agama di muka bumi ini. Jadi Yahudi itu permusuhannya itu luar biasa. Nah, sekarang Indonesia sekarang dicengkram oleh 2 negara adidaya ini, Cina dan Amerika. Jadi kita dipaksa sekarang ini oleh 2 negara adidaya ini, yang semuanya kafir kan? Ini sekuler, ini ateis, ya kan? Ini anti agama, ini sekuler, ya kan? Misahkan agama dari kehidupan. Akhwat, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi Cina tahun 86 itu sudah mengadakan kongres Partai Komunis Cina tahun 86. Menyebutkan ada 3 hambatan untuk masuk ke Indonesia ini, melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama regulasi dan doktrin anti komunis TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Dan posisinya Pancasila sebagai musuh komunis. Sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia. Nah, 3 hambatan ini benar-benar menjadi hambatan terberat bagi Cina untuk masuk ke Indonesia. Nah, ternyata hambatan pertama sudah dijebol dengan rancangan undang-undang HIP yang dulu sempat geger itu. Hambatan kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law yang disahkan DPR. Hambatan ketiga, Cina strateginya untuk
menghadapi hambatan ketiga ini pakai strategi, yaitu menyebarkan stigma Islam radikal. Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan oleh Cina untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh nomor satu. Makanya umat Islam bolak-balik kalau bergerak itu langsung dituduh radikal. Dan strategi untuk ketiga ini, di samping dengan stigma Islam radikal, umat Islam diadu domba dengan biaya 20 triliun. Luar biasa itu. 20 T. Adu domba. Antar ormas Islam. Ini semarak. Makanya di beberapa daerah digerakkan ukhuwah Islamiyah, ya kan? Jangan sampai umat Islam mudah diadu domba. Nah, otomatis begitu Cina intervensi ke Indonesia, otomatis kader-kader komunis yang ada di Indonesia mulai bangkit. Ini kader-kader komunis mulai bangkit. Jadi sekarang ini kalangan kader-kader komunis yang ada di Indonesia itu didukung oleh 4 kelompok. Kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI yang baru. Targetnya 2019 harus menguasai DPR RI. Berhasil enggak? Berhasil. Sehingga DPR RI sekarang hampir 200 lebih dikuasai oleh kader komunis. Sementara politisi Islam cuma 179. Berarti yang mayoritas komunis. Sekarang ini di DPR pusat. Ikhwan billah. Tahun 96 Kasum Abri, Letnan Jenderal TNI Suyono sudah memberikan peringatan. Ditunggangi PKI. Ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, kader-kader idealis mereka PDIP ternyata sudah mensosialisasikan jadi Pancasila mau diganti dengan Trisila Ekasila ala komunis. Ketuhanan yang Maha Esa akan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid menjadi syirik. Itu sudah disosialisasikan mulai 1 Oktober 2012, 2 Juni 2013. Jadi ternyata pergerakan mereka, rekam jejak Neo PKI, ya kan? Ini nampak sekali. Mulai pasca 98. Sampai akhirnya dibuatlah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Yaitu 1 Juni. Padahal hari lahir Pancasila yang benar itu 18 Agustus 1945.
Kalau 1 Juni itu versi pribadi. Itu pidato Presiden Soekarno menyampaikan tentang Pancasila versi pribadi Soekarno. Tapi sekarang sejarah digelapkan. Jadi ternyata Trisila dan Ekasila di rancangan Undang-Undang HIP itu ada di dalam visi misi PDIP. Artinya apa? Mereka ingin merubah dasar negara. Dari Pancasila menjadi Trisila Eka Sila ala komunis. Sehingga akhirnya ikhwan fillah rahimakumullah, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila langsung memberikan statement agama jadi musuh terbesar Pancasila. Artinya sekarang di Indonesia agama musuh terbesar negara. Seperti itu. Jadi mirip dengan apa yang disampaikan oleh tokohnya komunis, Karl Marx, Stalin, dan Mao Zedong. Mirip sudah. Jadi ini yang perlu antum ketahui bersama. Walaupun antum di pesantren, tapi antum harus tahu, ya kan, kondisi negara itu seperti ini. Nah, coba ini salam Pancasila diperagakan oleh Ibu Megawati. Di belakangnya ada Jenderal Sumitro, ada Presiden Jokowi, ada Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada Profesor Mahfud MD. Ini salam Pancasila seperti ini. Nah, itu sama dengan Mao Zedong, Bapak Komunis Cina. DN Aidit, ketuanya, tokohnya PKI di Indonesia, Ketua Komisi Sentral PKI. Berarti ini salam apa? PKI. Jadi seperti itu. Ini antum harus tahu walaupun di pesantren, ya kan? Inilah kondisi sekarang. Oleh karena itu selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Selamatkan agama dan negara Republik Indonesia ini dari paham komunisme. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, tadi itu kan untuk melemahkan umat Islam pakai stigma apa ini? Radikal. Jadi untuk menghancurkan umat Islam, narasinya radikal. Sampai ada pertanyaan, gerakan separatis OPM di Papua itu kan membunuh sipil, TNI Polri ya dibunuh, ya kan? Bisakah itu disebut radikal? Bisakah itu disebut teroris, ya kan? Apa jawabannya? Tidak bisa, karena agamanya mereka Katolik, sehingga akhirnya disebut kelompok apa? Kelompok KKB, ya kan? Apa namanya? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa tidak disebut radikal? Kenapa tidak disebut teroris? Karena agamanya Katolik. Kalau
separatis OPM itu agamanya Islam, langsung wajib disebut teroris radikal. Berarti stigma teroris, stigma radikal itu proyek, ya kan? Proyek. Jadi seperti itu. Jadi penyebutan separatis itu KKM, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah sekarang narasi radikal. Jadi makanya sejak tahun 2015 itu jargon-jargonnya mereka itu saya Pancasila Indonesia, NKRI harga mati, umat Islam radikal, intoleran, umat Islam perusak kebinekaan, seluruh umat Islam teroris, umat Islam penebar hoax. Jadi terus bertubi-tubi umat Islam difitnah seperti itu. Sehingga akhirnya gelombang Islamofobia, gerakan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin saat ini melanda Indonesia. Jadi ulama dan Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan dan dihina. Ulamanya dikriminalisasi, ya kan? Itu. Padahal umat Islam mayoritas. Jadi ini memang kondisi umat Islam sekarang ini lagi gini kan, ya kan? Kondisinya kan seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sekarang yang mengendalikan Indonesia itu Cina dan Amerika. Makanya umat Islam dalam posisi ditekan seperti ini. Dicurigai, difitnah, ditekan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Gerakan Islamofobia. Islamofobia itu kan gerakan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk mempersempit ruang gerak umat Islam. Jadi umat Islam supaya apa? Kalau sudah dikasih stigma radikal, teroris, ya kan? Oh itu. Jadi umat Islam supaya tidak bisa bergerak gitu, ya kan? Supaya kutuk, ya, kalau apa bahasa Jawa itu? Apa kalau ayam bisa kutuk ini, ya kan? Manut gitu ya. Bahkan peluang menumbuhkan musuh Islam dari luar dan dari dalam sendiri terbuka lebar. Dari luar Islam koalisi mudah digalang, ditubuh umat Islam sendiri ditanam orang-orang yang menikung. Jadi menyusup untuk merusak Islam dari dalam. Ini sekarang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang ini ada, coba tolong ya, dijawab dengan jujur. Dijawab dengan jujur ya. Islam adalah agama yang komprehensif, yang harus mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Setuju? Ini kebenaran, iya kan? Kebenaran. Saya kira kalau seorang muslim pasti setuju. Yang kedua, ideologi masyarakat barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, mengajak umat Islam untuk kembali kepada Islam sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Setuju? Yang keempat, upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat muslim melalui pengorganisasian atau pembentukan sebuah jamaah yang kuat. Setuju ya? Nah, jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, itu langsung disebut apa? Ciri amannya. Ini loh, dibaca. Radikal. Jadi kalau antum setuju semuanya ini, empat-empatnya ini,
masuk kategori radikal. Kalau saya pribadi ya kan, kalau saya pribadi, ya saya radikal. Ya kan? Saya radikal. Kita bangga, ya kan? Ya kan? Kita harus punya izah. Ya, saya radikal. Kenapa? Gitu, ya kan? Kan gitu. Karena ini al-haq, kebenaran. Begitu. Ini kebenaran. Bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti radikal itu artinya kembali ke akar. Berarti akarnya umat Islam apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita beragama harus radikal. Kalau kita ngikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia, logikanya kan seperti itu. Jadi kita beragama itu harus radikal, karena arti radikal itu kembali ke akar. Akarnya umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu kamu radikal. Ya, saya radikal. Kenapa? Gitu. Ya kan harus gitu kan? Ya kan? Karena saya punya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu artinya kembali ke akar. Akarnya umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu aja. Jadi antum kalau disebut, kamu ya sekarang radikal ya? Iya. Gitu aja langsungnya. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti radikal itu kembali ke akar. Akarnya umat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Iya kan? Apalagi Rasulullah sudah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian kembali pada dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi harus bangga. Jadi jangan terus akhirnya kamu radikal terus langsung mungkrung. Jadi kalau dituduh kamu radikal, ya saya radikal. Ada apa? Ya kan? Karena saya punya keyakinan, ya kan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal itu artinya kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak mau mengikuti pemikiran Barat, pemikiran kafir, ya kan? Kalau menurut radikal, menurut kata-kata orang kafir itu dianggap negatif, ya kan? Tapi saya orang Indonesia dan saya menjadikan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga jadi rujukan, ya kan? Karena artinya radikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kembali ke akar. Akarnya umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah ini sampai Ustadz Abdus Somad itu datang ke Profesor Din Samsudin. Kan surah Al-Baqarah ayat 30 gitu kalau tidak salahnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, ya kan? Aku ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah itu sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Jadi maksud ayat Al-Quran mau dibuang?
Ya kan? Jadi sampai Profesor Din Samsudin ini, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Quran itu adalah ajaran Islam yang mulia. Karena manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan, khalifatullah fil ard. Ya kan? Karena Allah ketika berfirman di depan para malaikat, aku ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Jadi aneh. Ditakutkan. Bahkan sampai fitnahnya itu keji sekali terhadap bendera Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, kanat ra'aitu Rasulullah sauda waliwa'uhu abyad maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ar-rayah, panji Rasulullah itu berwarna hitam. Dan liwaknya, benderanya berwarna putih. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan benderanya Rasulullah. Ya, benar tidak? Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Ini benderanya Rasulullah. Nah, antum bisa melihat perbedaannya? Bisa lihat bedanya antara bendera tauhid dan bendera HTI? Bisa membedakan? Hah? Bisa ya? Kalau bendera tauhid, benderanya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-liwa dan ar-rayah. Kalau bendera HTI ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Bisa kan membedakan? Ya kan? Beda kan? Sangat berbeda. Kalau ini benderanya Rasulullah, ini benderanya HTI. Berarti ar-rayah dan al-liwa ini benderanya Rasulullah, bukan benderanya kelompok tertentu. Ya kan? Nah seperti itu. Sampai-sampai dalam hadits qudsi kan berarti Allah yang berfirman. Ya kan? Hai Musa, seandainya 7 lapis bumi digabungkan dengan 7 lapis langit, dengan seluruh semestanya dan diletakkan di sebelah timbangan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat itu lebih berat melebihi semua itu. Jadi kata Allah, 7 lapis bumi ke bawah, 7 lapis langit ke atas, digabung jadi satu, kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, masih lebih berat. La ilaha illallah. Ini dalam hadits qudsi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan Kementerian Dalam Negeri tidak melarang bendera tauhid. Yang dilarang itu bendera HTI. Ya kan? Ini. Bahkan dari Mabes Polri
bendera kalimat tauhid itu memang tidak pernah didaftarkan sebagai bendera HTI. Bendera HTI sendiri, bendera tauhid beda, ya kan? Jadi saya perlu tegaskan, HTI tidak memiliki bendera yang dibakar oleh oknum Banser di sini, itu bendera tauhid. Ini loh yang dibakar ini loh, oleh oknum Banser di lapangan Tasikmalaya itu. Nah, ini. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Makanya sampai ada di dalam undang-undang ormas. Undang-undang ormas ini ya. Ormas yang berusaha melakukan peramasan dan penyitaan terhadap bendera tauhid, maka ormas tersebut telah melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman BHP. Ormas tersebut terancam dicabut. Oknum ormas atau individu yang berusaha merampas dan melakukan penyitaan terhadap bendera tauhid milik orang lain tanpa hak, maka terancam pidana 9 tahun penjara berdasarkan pasal 366 KUHP. Bahkan sejarah bendera tauhid, nah ini. Jadi pada tahun 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa. Artinya perwakilan kekhalifahan Turki di Tanah Jawa. Tahun 1479 Masehi. Dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah berwarna ungu. Pesantren antum warnanya apa? Ungu. Jadi dulu kekhalifahan Turki Utsmani itu menyerahkan pada Raden Patah, diangkat jadi Khalifatullah ing Tanah Jawa. Diserai bendera La ilaha illallah warnanya ungu kehitaman. Nah ini ungu tok ya berarti ya. Ya. Hitamnya anggap tanah itu. Ungu. Jadi ungu kehitaman. Ini kan ya ungu ya. Iya kan. Nah gitu ungu ini ya hampir mirip dengan yang gelap ini ya. Ungu. Jadi kalau yang ini ungu cerah, ya kan. Kalau yang pilarnya itu benar-benar ungu ya. Ya kan? Benar ya? Kalau yang gelap itu yang pilar itu ungu persis sama dengan ini, ya kan? Ini dulu ini penyerahan bendera dengan kalimat La ilaha illallah kepada Raden Patah. Diangkat jadi Khalifatullah ing Tanah Jawa. Di Tanah Jawa. Tahun 1479 Masehi. Antum sudah lahir? Ini 1400. Sekarang 2021. Ini 1479. Kemudian ya, ini kain kiswah dari Ka'bah. Dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Jadi kalau yang ungu itu kalimat La ilaha illallah. Kalau yang hijau itu kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, duplikatnya itu sampai sekarang disimpan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini sampai sekarang. Duplikatnya itu. Jadi bendera La ilaha illallah warna ungu seperti pilar ini bertuliskan La ilaha illallah.
Terus yang bendera warna hijau bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, ini pinnya biasanya yang ditaruh di sini. Pin itu kan biasanya taruh di dada ini. Warna merah putih. Jadi dulu ini pinnya Laskar Hizbullah, cikal bakal TNI. Jadi pinnya warna merah putih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pinnya. Bahkan bendera tauhid telah berkibar di Surabaya 1935. Ini la ilaha illallah oleh Madrasah Al-Irsyad. Nah, bahkan sampai Profesor Mahfud MD menganggap bendera tauhid bukan bendera radikal. Tapi mengapa kedua bendera ini sangat dibenci kafir dan munafik? Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu sangat benci terhadap dua bendera ini. Karena dua bendera ini yang bisa menyatukan golongan mukmin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi ini kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah jelas kan? Tapi yang oknum Banser itu dibaca, ini kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang baca oknum Banser, Hizbut Tahrir Indonesia. Ini bahasa Arab dibaca bahasa Indonesia. Sehingga akhirnya sama oknum Banser bendera itu dibakar. Berarti bahasa Arab dibaca bahasa Indonesia. Berarti oknum Banser itu nggak ngerti bahasa Arab. Yang bakar itu loh. Berarti nggak ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibaca oleh dia Hizbut Tahrir Indonesia. Sehingga akhirnya dibakar. Berarti oknum Banser itu tadi nggak ngerti bahasa Arab. Itu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah antum sudah mulai banyak ya. Artinya sudah paham ini ya. Sudah bisa membedakan dua bendera tadi ya. Kalau benderanya HTI itu ada tulisan bahasa Indonesia di bawahnya ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, ya kan? Nah, kalau benderanya Rasulullah tanpa ada tulisan bahasa Indonesia. Jadi tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Jadi jangan sampai antum ikut oknum Banser yang nggak ngerti bahasa Arab. Wong ini benderanya Rasulullah, ya kan? Nah, itu. Jadi kita harus bisa membedakan bendera Rasulullah dengan bendera hati ini, sehingga antum bisa memahami itu. Saya kira gitu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.